Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan kerja ke sekolah menengah atas pertama untuk memantau proses penerimaan murid baru. Diharapkan kegiatan penerimaan murid baru berjalan kondusif dan tidak ada keributan dari calon orang tua siswa karena masalah daya tampung. Memang udah menjadi bahan perbincangan serius ya tentang PPDB ini. Dan untuk tidak terjadi, kadang warga belum paham betul bagaimana cara masuk ke sekolah, karena ada beberapa sistem ya. Terdapat ada beberapa jalur, 4 jalur pendaftaran itu. Ada jalur jalur afirmasi, mutasi, jalur prestasi, dan ada juga jalur domisili yang saat ini mungkin mereka merasa yang lebih cenderung ribet itu jalur domisili. Nah, harapan kita juga di domisili ini, warga juga bisa mengerti jalur domisili ini. Nggak semua warga memakai jalur domisili, walaupun zonanya dia dekat. Tapi kadang pakai jalur prestasi, karena menginginkan anaknya juga harus menonjolkan karakternya di anak-anak, di kecerdasannya gitu. Saya pikir ya harus melalui prosedural yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pada saat kemarin kami sidak di kunjungan di SMP salah satu di Wanajaya, ini terjadi keributan itu. Tapi karena warganya belum paham tentang bagaimana prosedural, ini yang lebih banyak prosedural. Jadi kita mencoba memberikan arahan atau keterangan kepada warga, begini cara masuknya, cara masuk itu. Kita pencegahan lewat itu aja, lewat pengertian mereka ke warga gitu. Itu. Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi Haryanto menjelaskan di Kabupaten Bekasi kondisi ruang kelas masih memerlukan banyak tambahan. Ia mencontohkan ada beberapa sekolah di wilayah Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung yang peminatnya membludak namun tidak didukung ruang kelas yang memadai. Sehingga pihak sekolah merasa kebingungan jika harus diterima semuanya, ruang kelas tidak ada. Jika harus digabungkan, juga terbentur dengan aturan rombel yang mensyaratkan 32 siswa dalam satu rombel. Kalau se-Kabupaten Bekasi, kalau Bekasi itu saya belum ya, tapi kalau untuk ke daya tampung se-Kabupaten Bekasi itu, contoh kemarin SMP 5 Wanajaya itu kurang lebih 998. Tapi semuanya ya dari kelas, kalau bahasa kita dari 3 kelas itu ada 900, hampir 1000. Nah, kelas baru itu dia sekarang 234 dan itu pun full. Yang harusnya dalam undang-undang itu kan RKB itu dalam rombel itu 32. Nah, itu dia mencoba mengajukan karena membludak itu sampai 42 sekarang, sampai 48 malah. Nah, ini juga meningkatkan tingkat belajar anak-anak juga nantinya cenderung terganggu ketika itu makin banyak gitu. Tapi memang warganya sekarang makin banyak ya seperti itu. Jadi pihak sekolah juga udah bagaimana caranya supaya keterima semuanya walaupun lebih dari dasar hukumnya yang 32 per kelas itu. Untuk menghindari itu semua, maka diperlukan banyak sosialisasi kepada orang tua siswa supaya bisa memahami kondisi yang ada. Menurut Haryanto, saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan masih belum maksimal. Sehingga banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya sebelum pendaftaran dibuka. Sehingga ketika waktunya dibuka, sudah harus diriset dari awal lagi. Untuk mengantisipasi banyaknya siswa yang tidak tertampung, jalan satu-satunya adalah menambah ruang kelas baru dan unit sekolah baru. Namun untuk solusi itu memerlukan dana yang cukup besar dan kemungkinan besar tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Terjadi kericuhan atau kadang keributan itu karena sosialisasinya kurang gitu. Jadi ada beberapa warga yang belum dibuka dia udah daftar duluan. Nah, kayak kemarin terjadi juga di salah satu sekolahan, pada saat dia belum dibuka jalur pendaftaran, ini orang udah
udah datang semuanya gitu, datang buat mendaftar, padahal daftarnya besok. Nah ini yang terjadi adalah ketika direset ulang itu semuanya, nah kita kembali ke jalur awal. Seperti ya itu yang saya katakan tadi gitu. Jadi semua warga yang memang harus mengerti dengan posisi keadaan sekarang gitu, apalagi peraturan juga dari SMA apalagi gitu. Solusinya untuk mengatasi yang tidak disip ya antara pagi sama sore, bangunannya RKB harus ditambahkan lagi setiap sekolahan, terutama SD ya, terutama SD, karena contoh di Wanasari, satu desa itu hampir sekitar berapa puluh ribu warga, dan SD-nya di situ banyak. Nah itu cukup, tapi di wilayah yang lain, kecamatan-kecamatan yang lain, warganya banyak tapi sekolahannya berkurang. Banyak yang masuk ke Komisi 4 minta RKB baru sama sekolahan baru nggak. Perbaikan di pendidikan aja itu cukup lumayan Kabupaten Bekasi, karena semakin banyak tingkat penduduk di Kabupaten Bekasi itu. Saya nggak berbahas tentang, nggak bisa berbicara tentang anggaran itu berapa. Yang pasti cukup mengeluarkan biaya banyak buat perbaikan gedung di Kabupaten Bekasi. Ia pun menyarankan supaya ada join pembiayaan dengan sekolah swasta. Karena banyaknya orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri karena memang tidak dipungut biaya atau gratis. Tuntasnya itu sekitar mungkin sampai melihat anggaran sisi sekarang itu sampai 5 tahun ke depan itu baru mungkin 30%. Saya yakin 30%. Karena gini, ada satu bangunan sekolah yang terkendala dengan legalitas tanahnya, sehingga beberapa siswa baru dia nggak mau masuk ke sekolah itu. Ini kan perlu perbaikan semuanya dari dasar sampai semua akhirnya. Nah, kenapa pihak dinas pun tidak memberikan perbaikan dengan RKB atau rombelnya berapa ini? Karena kenapa? Masalah tanahnya ini bermasalah. Ini Bekasi masih harus fokus ke legalitas, sertifikasi tanahnya juga, baik pendidikan dan yang lain. Saya kira itu. Jika pemerintah memberikan biaya kepada sekolah swasta untuk menggratiskan para siswanya, tentu bisa menjadi jalan keluar tersendiri. Persoalan legalitas sekolah yang masih banyak disengketakan ahli waris, menurut Haryanto juga harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab adanya gugatan terhadap sekolah membuat orang tua siswa enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Padahal gedung dan sarana lainnya sudah dibangun. Jika tidak digunakan karena alasan adanya gugatan, itu sangat disayangkan. Saat ini memang ada bukan gembor-gembor, ada informasi tentang swasta juga bakal digratiskan. Tapi ini kembali ke APBD kita ya, belum disosialisasikan. Dan memang ada cenderung kita Komisi 4 mengajukan tentang itu. Bagaimana perhatian kita terhadap sekolah swasta. Perhatian aja dulu. Gitu loh. Kenapa? Kalau di Bekasi ini kan cenderung ke kuantitas bukan kualitas. Gitu. Padahal satu sisi swasta juga dalam bidang mendidik, dia juga nggak mau kalah dengan negeri ya, khususnya yang di pemerintah. Nah ini cenderung masyarakat kita ya memang free. Tapi saya berharap dan kita sudah mengajukan anggota dewan semuanya, tolong perhatikan tentang bagaimana caranya sekolah anak-anak Kabupaten Bekasi juga gratis baik di swasta maupun negeri. Itu sudah dibahas di Komisi 4 khususnya. Dari Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Daka TV melaporkan.